sepak bola Jerman. Dalam kunjungannya tersebut, ia belajar sekaligus untuk mencari direktur teknik untuk PSSI. Jerman dipilih karena sepak bola di sana sangat maju, entah itu dari segi fasilitas maupun sumber daya manusianya yang sangat baik. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu, sentiasa sukses, sentiasa murah rezekinya, dan juga apapun yang kalian lakukan semoga mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke guys, saya ingin berbicara terkait dengan baru-baru ini Indonesia, Malaysia dan juga negara-negara lain di Olimpiade di Perancis ya telah membuka tirainya, dan di waktu itu pembukaan semua kepala negara dan juga menteri olahraga yang ada dan juga mungkin beberapa presiden sepak bola dan lain-lain yang terlibat dalam upacara pembukaan ini, termasuklah juga daripada Malaysia dan Indonesia, berada di situ, para pegawai petinggi negara masing-masing. Jadi di waktu itu juga Bapak Erick Thohir dan juga Bapak Prabowo guys ada di situ, dan mereka bertemu dengan Presiden FIFA ya. Mungkin adalah perkara-perkara yang dibincangkan yang terkait dengan perkembangan sepak bola terkini Indonesia, sama ada di timnas senior ataupun peringkat di kelompok umurnya. Dan sekarang ini guys, selepas timnas U19 menjadi juara Piala AFF U19 ini, timnas Indonesia U19 ini juga akan terlibat dalam turnamen internasional yang digelar di Korea Selatan dengan nama Seoul On Ice Cup 2024. Jadi turnamen ini juga menjadi sebagian daripada persiapan timnas Garuda Nusantara menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan datang ini. Dan pelatih Indra Sapri juga skuadnya ini kan akan dijadwalkan pergi ke Korea Selatan, dan termasuklah juga TC di sana melawan tim seperti Argentina, Thailand, dan tuan rumahnya adalah Korea Selatan. Okey. Jadwal untuk perlawanan ini pada 28 Agustus timnas Indonesia U19 akan melawan Argentina. Kemudian pada 30 Agustus timnas Indonesia akan melawan Thailand, dan penutupnya pada 1 September timnas Indonesia U19 ini akan melawan tuan rumah Korea Selatan. Semuanya bermain di Stadion Mokdong Seoul Stadion. Oke guys, yang saya ingin reaksi ialah bagaimana Bapak Erick Thohir dan juga Bapak Prabowo di Perancis. Mereka ketemu dengan Presiden FIFA, dan kalau kemarin Argentina sudah dilawan oleh timnas Indonesia di timnas senior walaupun kalah dengan 2-0, tetapi satu pengalaman yang baik, dan kali ini U19 juga melawan Argentina, dan kini Jerman pula ingin melawan Indonesia. Ini manuver Erick Thohir yang gegarkan ASEAN selepas pertemuan dengan Presiden FIFA ini. Jadi ayo guys, kita simak dulu video ini sama-sama dengan judulnya Kemarin Argentina, Kini Jerman Ingin Melawan Indonesia. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. Sambil ngopi guys ya. Tampaknya benar-benar serius dalam mengembangkan timnas Indonesia, sebuah usaha yang kini mulai membuahkan hasil karena berbagai prestasi mulai didapatkan oleh tim Garuda, entah di level Asia maupun ASEAN. Oh, Menteri Olahraga pun ada PSSI tadi ya berencana situ. mulai melakukan gebrakan lagi. Gebrakan yang dimaksud adalah mengajak tim-tim besar untuk melakukan uji coba dengan Indonesia. Tak main-main, negara yang diajak adalah negara langganan Piala Dunia. Oh, negara langganan Piala Dunia. Mulai mendapatkan perhatian dari ASEAN.
soal rencana yang akan dilakukan oleh PSSI tersebut. Mantap guys, kalau gini Indonesia hampir ke semua sudah ini tim-tim besar mereka jumpa nih. Korea sudah, Jepang sudah, Australia sudah, Curaçao sudah, Argentina sudah, apalagi. Dan kini akan lawan lagi Jerman pula. Oh, ini manuver Erick Thohir yang buat gegar Asia guys. Memang Erick Thohir tiada tandingannya guys. Erick Thohir, sepak bola Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik. Berbagai prestasi akhirnya mampu diraih, entah itu di level kelompok umur maupun di timnas senior. Prestasi terakhir yang kembali dirasakan oleh Indonesia adalah saat mereka berhasil menjadi juara ASEAN Cup U19, di mana momen itu terjadi setelah Indonesia mampu mengalahkan Thailand di babak final. Prestasi tersebut menyusul prestasi sebelumnya yang pernah dilakukan oleh timnas senior saat lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan timnas U23 waktu lolos ke babak semifinal Piala Asia. Mantap. Tahun 2023 dan 2024 ini, timnas Indonesia banyak melakar kejayaan dalam olahraga sepak bola ini guys. Jadi momentum yang baik untuk timnas Indonesia. Selain itu, semenjak di bawah kepemimpinan Erick Thohir, Indonesia juga tak sembarangan melakukan laga uji coba. Jika dulunya sering mengajak Timor Leste untuk melakukan uji coba, kini momen seperti itu sudah tidak pernah terjadi lagi. Sebagai ketua PSSI, Erick Thohir memberlakukan standar tinggi kepada siapapun tim yang akan menjadi lawan uji coba timnas. Dan kalau bisa level atau peringkat FIFA-nya lebih baik dari tim Garuda. Gitu guys. Kalau dulunya hanya Timor Leste mungkin yang di ASEAN ini lah. Mungkin Malaysia, mungkin Thailand pun sukar menerima ataupun sulit menerima uji coba dengan Indonesia kalau dulu lah. Tapi sekarang semua mau main dengan timnas Indonesia ini. Dan bukan lagi di level ASEAN ya, tetapi Jerman kali ini. Jerman lagi guys, kalau yang paling masuk akalnya di bagian ASEAN ini contohlah China, Korea Selatan, Jepang itu oke lagi guys. Tetapi ini bukan kaleng-kaleng, Jerman, negara langganan Piala Dunia. Tapi tidak mustahil ya, sebab Bapak Erick Thohir memang punya pengaruhnya di dunia sepak bola di Eropa sangat tinggi ya. Karena dia memiliki Inter Milan itu selama 5 tahun, kemudian dia memiliki juga klub di Inggris yaitu Oxford FC, dan juga di Amerika dia punya juga klub di situ lama. Jadi mana-mana klub yang dipegang oleh Bapak Erick Thohir ini mesti dia meningkat naik dia punya performan ataupun perkembangan sepak bola itu. Jadi apatah lagi sekarang ini dia sudah memegang ketum ya di PSSI ini. Jadi memang akan ada perkembangan yang baik. Jadi kita sama-sama lihat apa selepas ini. Kalau Jerman ini betul dapat dilawan oleh Indonesia, wah, satu lagi yang kejayaan untuk Bapak Erick Thohir guys. Oke, kita lanjut guys ya. Sejauh ini Indonesia sudah pernah menjalani laga uji coba melawan tim yang peringkat FIFA-nya lebih tinggi, seperti contohnya Palestina hingga Burundi. Dalam laga uji coba tersebut, Indonesia terbukti mampu mengimbangi dua tim tadi. Bahkan saat melawan Burundi, Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-1. Sebuah hasil yang semakin membuktikan jika peringkat FIFA itu hanyalah angka, bukan untuk mengukur seberapa kuat kemampuan sebuah tim. Betul. Ranking FIFA itu hanya sebuah angka, betul, saya setuju. Dia tidak menjadi ukuran untuk kekuatan sebenar ketika di lapangan itu. Erick Thohir wujudkan Indonesia versus Argentina. Setelah memberi lawan Indonesia dengan tim yang relatif seimbang, PSSI melalui Erick Thohir langsung membuat gebrakan. Tak main-main, Argentina yang kala itu baru menjadi juara dunia diundang untuk datang ke Indonesia. Mereka diundang untuk menjalani laga uji coba melawan timnas.
Sebuah hal yang pastinya mengejutkan banyak pihak, karena Erick Thohir langsung mendatangkan raja-raja sepak bola untuk menjadi lawan dari Indonesia. Pada akhirnya Indonesia kalah dalam laga tersebut. Namun meski kalah, pertandingan melawan Argentina bisa dijadikan sebagai pengalaman bagi para pemain. Pengalaman bagi para pemainnya. Tapi memang ini siapa yang dapat lawan Argentina ini kan? Dia kekuatan semangat pemain itu, dia akan terus naik level. Dia punya semangat dan dia punya pengalaman itu. Jerman menjadi tim berikutnya meningkat. Yang akan diusahakan oleh PSSI. Jerman lagi guys nih. Setelah Argentina sukses didatangkan, PSSI berencana untuk mengundang tim besar lagi. Kali ini mereka berniat untuk mendatangkan timnas Jerman, tim yang pada tahun 2014 yang lalu juga menjadi juara dunia. Untuk hal ini PSSI sudah melakukan kontak dan ternyata mendapatkan respon yang sangat positif. Selain Jerman, PSSI juga memiliki opsi lain, yakni timnas Portugal dan Belanda. Saya sudah kontak Portugal, Jerman, dan Belanda. Semua responnya positif. Tapi kami tidak mungkin pada tahun depan bermain dengan tim kuat semua. Nanti ranking FIFA Timnas Indonesia bagaimana? Kata Erick Thohir pada media. Mungkin sekali-sekala dalam setahun sekali ataupun 2 tahun sekali ya lawan tim besar ini. Karena dia punya poin itu pun kalau kalah jatuh juga poin kan. Kunjungan Erick Thohir ke Federasi Sepak Bola Jerman. Beberapa waktu yang lalu, Erick Thohir juga menyempatkan waktunya untuk mengunjungi di FB atau Federasi Sepak Bola Jerman. Dalam kunjungannya tersebut, ia belajar sekaligus untuk mencari direktur teknik untuk PSSI. Jerman dipilih karena sepak bola di sana sangat maju, entah itu dari segi fasilitas maupun sumber daya manusianya yang sangat baik. Bisa saja dalam kunjungan tersebut, Erick Thohir mengajak timnas Jerman untuk menjalani laga uji coba melawan Indonesia. Wah, ini mesti ada ide-ide baru nanti nih Bapak Erick Thohir akan bawa ke Indonesia selepas melihat training center di Jerman dalam rangka manuver Erick Thohir yang buat geger ASEAN sepak bola Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Erick Thohir tentunya langsung mendapatkan perhatian dari rival Indonesia di kawasan ASEAN. Mereka tak menyangka jika Indonesia memiliki ketua PSSI sebagai Erick Thohir. Negara-negara ASEAN juga menyoroti koneksi Erick Thohir yang ada di mana-mana, sehingga hal inilah yang membuat Indonesia selalu memiliki peluang untuk melawan tim-tim kuat di dunia. Dia punya koneksi ya, begitu mantap sekali dengan klub-klub di Eropa, juga negara-negara Eropa yang lain kan guys. Kini menarik dinantikan dengan langkah selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh PSSI. Untuk laga uji coba melawan Jerman memang belum pasti, karena kedua negara masih kesulitan untuk menentukan jadwal yang tepat. Namun jika uji coba melawan Jerman bisa terlaksana, itu bisa dimanfaatkan oleh Indonesia dalam persiapan mereka menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung September tahun ini hingga Juni tahun depan. Sampai ini Sintayong mendapat golden visa demi untuk sepak bola ini. Jadi manuver Erick Thohir yang kembali mendapatkan perhatian dari ASEAN. Oke guys, ini sangat luar biasa apa yang dilakukan Bapak Erick Thohir ini dalam setahun 2 ini kan. Memang punya signifikan, memang punya sejarah yang tersendiri dan momentum konsistennya Bapak Erick Thohir membangun sepak bola Indonesia. Jadi secara psikologinya juga dia datang ke Jerman ataupun ke Perancis itu juga ketika pembukaan Olimpiade, tetapi selepas itu bertemu dengan Presiden FIFA bersama dengan Bapak Prabowo juga, dan melihat sendiri di Jerman juga. Dia pergi ke Jerman untuk melihat training center dan juga fasilitas yang ada di Jerman sebagai sepak bola yang sangat
sistematik di dunia, yaitu Jerman. Dia punya struktur sepak bola itu sangat tersusun. Jadi apabila Bapak Erick Thohir ini sudah pergi ke Jerman, melihat sendiri dia punya fasilitas, struktur sepak bola dan juga cara pembikinan anak-anak dalam sepak bola ini dari semua kelompok umur. Ini sebenarnya dampaknya sangat besar. Nah, dan Bapak Erick Thohir juga mencari Dirtek ataupun technical director di situ untuk dibawa ke Indonesia. Jadi dari segi perkembangan ini menunjukkan satu lagi idea baru daripada Bapak Erick Thohir untuk membawa direktur teknik dalam sepak bola ini ke Indonesia, daripada Jerman ke Indonesia. Dan ini akan membina anak-anak muda guys, daripada kelompok umur itu, untuk dilatih oleh mereka yang berpengalaman. Jadi penting sebenarnya mempunyai seorang ketua umum PSSI seperti Bapak Erick Thohir ini. Kalaulah 5 tahun lagi ke depan ini masih lagi Bapak Erick Thohir memegang ketum ini, saya yakin insya-Allah Indonesia ini akan menjadi kuasa sepak bola di ASEAN. Sekarang ini pun kita sudah nampak guys. Kita sudah lihat, kita sudah merasakan bahwa dengan adanya Bapak Erick Thohir dan juga Sintayong ini, sepak bola Indonesia ini semualah di kelompok umur, tidak kira lah dia 17K, 19K, 20K dan senior, itu semua dapat mencipta sejarah pada tahun 2024 ini, terutamanya lolos ke Piala Asia dan kejuaraan di SEA Games, kejuaraan di Piala AFF baru-baru ini juga itu sebagai bukti bahwa Bapak Erick Thohir dan juga kepelatihan yang ada di Indonesia, Sintayong, Indra Sapri, Bima Sakti, itu semua secara bekerja sama dan bersatu secara kolektif dalam membentuk timnas di berbagai kelompok umur ini. Jadi kebanggaan dapat memiliki seorang ketua umum seperti Bapak Erick Thohir ini guys. Saya sangat bangga, walaupun saya daripada Malaysia, tetapi kebanggaan saya dengan ketua umum timnas Indonesia, ketua umum PSSI ini sangat mendalam sebenarnya. Dan saya melihat dan ingin belajar dikit-dikit lah terkait dengan bagaimana Bapak Erick Thohir ini mengurus sepak bola ini dengan secara tersusun, strategis, dan juga teknik-teknik beliau dari semua segi lah, sama ada pada segi marketing, cara berkoneksi dengan presiden-presiden yang ada di luar negeri, dan juga dari segi membangun anak-anak muda ini. Bapak Erick Thohir ini juga seorang motivator. Dia selalu memotivasikan anak-anak muda yang ada di timnas Indonesia ini untuk segera bangkit dan juga melawan, semangat dengan kuat, tidak takut, berani ke depan dan sebagainya. Jadi motivasi itu yang diperlukan sebenarnya oleh setiap pemain, dikala kadang-kadang ada masanya akan down, tetapi Bapak Erick Thohir membangkitkan kembali semangat itu. Jadi itu yang kita inginkan. Semoga Indonesia ini akan menjadi lebih maju guys ya. Saya doakan Indonesia dan juga Malaysia biarlah seiring Malaysia dengan Indonesia ini. Saya kalau menyebut Indonesia ini guys, saya akan terfikir juga Malaysia ini bilalah akan mengikuti Indonesia. Dan saya selalu mendoakan juga semoga Malaysia juga akan sama-sama bangkit dengan Indonesia seiring dalam sepak bola ini. InsyaAllah itu yang terbaik untuk kita guys. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Kepada yang baru mampir ke channel ini guys, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen juga. Dan kepada yang sudah subscribe, yang selalu komentar, yang selalu like, saya mengucapkan jutaan terima kasih. Tanpa kalian saya tidak akan mampu berkembang guys di channel Askalani Studio dalam YouTube ini, mengomentar terkait dengan sepak bola ini. Oke, kalau kalian ada komentar, sila komen di bawah guys untuk info yang terkini daripada kalian. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.